Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, sidang Jemaat Raja Wali Anugerah yang berada di pusat, ya, kemudian yang berada di Kalisari, dan yang ada di Bukit Kasih. Kiranya Tuhan menolong saudara pagi hari ini, kita tetap bersuka cita di minggu yang ketiga, ya, di bulan Januari tanggal 15 tahun 2023 Masehi. Kita masih diperkenankan Tuhan berjumpa, saudaraku. Itu satu ucapan syukur bagi kita, karena Tuhan memelihara saudara, ya, sampai menapai di bulan yang pertama di tahun 2023 ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita punya tema bulanan dan tahunan ini sama di awal tahun ini, ya, yaitu dengan Tuhan kita melakukan, ya, sesuatu perkara yang besar, ya. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya melihat bahwa segala sesuatu yang besar itu harus dikerjakan dengan setia dalam hal yang sederhana, dalam hal yang kecil. Maka tema minggu ini saya berikan dimulai dari setia perkara kecil, ya. Dimulai setia dari perkara yang kecil. Bapak Ibu, mari kita buka dalam Kejadian 39 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kejadian 39 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita baca, Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan dan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat satu gambaran bahwa Yusuf mungkin hari ini kita kagum kepada tokoh ini, sebab dicatat oleh Alkitab menjadi tokoh yang besar di zamannya. Bahkan di tengah-tengah kelaparan bangsa yang ada saat itu di muka bumi ini, Mesir ini salah satu negeri atau kerajaan yang cukup besar di masanya. Dan disitulah saudara pasti mengingat, ada sosok Yusuf yang luar biasa. Sampai-sampai raja mengatakan perbedaannya dia dengan Yusuf paling hanya singgasana dan cincin rajanya. Hanya itu saja bedanya. Yang lainnya nggak ada bedanya kekuasaan Yusuf dengan raja. Bapak Ibu, kita melihat Yusuf dikenal karena itu. Tetapi coba saudara perhatikan, saya ajak saudara mundur dengan Kejadian 39 ayat yang pertama sampai ayat ke-6 ini. Bagaimana susahnya Yusuf pada saat memulai segala sesuatunya. Bahkan dia dimulai dari sumur yang tua, yang mungkin hari itu orang tidak tahu nasibnya bagaimana, tapi dari sumur yang dalam itulah Yusuf diangkat jauh melebihi kita semuanya. Bapak Ibu, pelajaran sudah kita tahu bahwa nas ini, ayat ini membuktikan bahwa segala sesuatu besar itu haruslah dimulai dengan segala sesuatu yang kecil. Ya, hari ini kita sedang bergumul di dalam pekerjaan kita, ya. Mungkin kita mendapatkan satu porsi yang cukup kecil, yang sederhana. Kok aku dapatnya segini? Tapi ingat baik-baik saudara, hal besar itu tidak akan terjadi
kalau tidak dimulai dari hal yang kecil. Maka kesetiaan itu penting, saudaraku. Ya, pergumulan gereja kita, ya, tahun ke-16 ini dari yang kecil sampai Tuhan izinkan bertambah-tambah jiwanya. Itu bukan perkara mudah, saudaraku. Tetapi kesetiaan kita diuji oleh Tuhan. Mungkin saat itu kita merintis, mungkin saudara merintis hanya 1, 2 jiwa, bahkan tidak lebih dari 3 orang barangkali. Tapi karena kesetiaan saudara, maka jumlah itu akan ditambahkan. Bapak, Ibu, Saudara, terutama yang sedang melayani pekerjaan Tuhan, ya. Ada Yonatan di Kalisari. Yonatan berjuang dari hal yang sederhana, dari hal yang kecil, dia setia. Kemudian ada Yetri, ada Nixon. Mereka orang muda yang melakukan berusaha dari hal yang sangat sederhana, hal yang kecil. Ya, di sana dibimbing oleh Papa Brian, Ibu Ika, Ibu Yohana, di Bukit Kasih. Dari hal yang kecil, kita setia, maka kita percaya perkara-perkara besar akan Tuhan berikan. Amin, saudaraku ya. Mungkin pada saat kecil, pada saat sederhana, kita melihat kok begini ya, kok hanya seperti ini, ya, kok tidak ada perkembangan dan kemajuan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan menguji kesetiaan kita dengan waktu. Tidak bisa kita lihat itu hanya 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun barangkali. Tidak bisa. Tetapi kesetiaan itulah yang dihargai oleh Tuhan. Kalau tiba saatnya, maka buah itu akan dinyatakan. Siapa yang menikmati? Ya kita, saudaraku. Ya, menikmati hasil daripada perjuangan kita. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Kembali, Yusuf melayani itu bukan langsung sebagai orang kedua di Mesir. Tetapi dia hanya pegawai biasa, bahkan budak biasa, bahkan dia dibeli oleh kepala atau komandan pasukan pengawalnya. Fir'aun, Bapak, Ibu, Saudara, dia dibeli berarti dia tidak punya hak sepenuhnya. Tetapi firman Tuhan terus melihat kita bahwa ternyata Yusuf diberikan kuasa yang luar biasa. Kesetiaan itu menjadi kuncinya, saudaraku. Dimulai setia dari perkara yang kecil, maka segala sesuatu akan terjadi. Apakah setia dalam perkara kecil itu menyenangkan? Saya jawab, sangat tidak menyenangkan. Ya, setia dalam perkara kecil itu berat. Setia dalam perkara kecil itu adalah penderitaan. Ya, saya jawab saja, itu pasti saudara bergumul dan menderita. Lukas 12 ayat 42 sampai 44. Lukas 12 ayat 42 sampai 44. Firman Tuhan katakan, jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya, menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, hari ini pekerjaan kita mungkin orang lain mencemooh kita. Apa yang kamu lakukan? Orang hanya melihat secara mata rohani, mata jasmani. Mata manusia hanya melihat, wah engkau tidak bekerja, ya, atau engkau kurang bekerjanya. Mungkin mata manusia seperti itu. Mata manusia bisa salah, saudaraku. Tetapi segala yang kau kerjakan, itu dilihat oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan patah semangat. Di dalam situasi, kondisi, penderitaan, dan pergumulan yang saudara sedang hadapi hari ini, tetap setialah dari perkara-perkara yang kecil sekalipun, yang mungkin dunia tidak melihat. Dan bahkan saudara bisa patah semangat. Kenapa?
Karena kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan lagi. Karena kita hanya bergumul pada keadaan yang seperti ini. Tetapi firman Tuhan katakan, berbahagialah hamba yang seperti itu. Karena didapati tuannya engkau tetap setia melakukan tugasmu. Tugas saya. Ya, tetap setia melakukan tugasnya. Sekalipun manusia tidak memandangmu, sekalipun manusia tidak bisa menilaimu apa-apa, bahkan tidak memberi pujian, bahkan yang terjadi engkau mengalami cemooh, engkau mengalami sesuatu. Tapi saya katakan, seperti firman ini, berbahagialah engkau menjadi hamba. Sebab menderita itu kalau bersama dengan Tuhan tetap penuh sukacita. Sakit secara dunia, tapi tidak di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Ada satu promosi, ya. Dan kemudian, saudara, setelah kita tahu apa sih tujuan kita harus menderita ini, kenapa kita harus bergumul seperti ini, ingat baik-baik, saudaraku. Tujuan kita adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan nama saudara, bukan nama saya, bukan nama siapa-siapa. Kalau itu hanya nama seseorang, abaikan itu. Sebab yang kita tinggikan adalah nama Tuhan. Tujuan akhir kita harus jelas bahwa dengan setiap perkara kecil ini, apa sih tujuan kita nanti? Ya. Di dalam Roma 8 ayat ke-18. Di dalam Roma 8 ayat ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin, saudaraku ya. Jadi dengan demikian, kalau engkau melihat manusia, kalau engkau melihat dunia, kecewa kita ini. Seolah-olah kita nggak ada harganya. Seolah-olah perjuangan kita tidak ada nilainya. Tidak apa-apa, saudaraku. Tidak masalah. Kenapa? Karena tujuan kita bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Maka engkau harus punya keyakinan seperti Paulus dalam suratan Roma ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini atau yang sedang saudara hadapi hari ini tidak dapat dibandingkan dengan sukacita kita yang besar saat bersama dengan Dia. Amin. Daripada saudara diam, tidak melakukan segala sesuatu. Saat kau dipanggil pulang, apa yang kau kerjakan? Kita lebih malu lagi di hadapan Tuhan. Tapi hari ini, sepanjang kita ada kesempatan, perkara kecil pun terjadi, itu setialah. Amin, saudaraku. Kalau pepatah Cina, ya, pepatah Tiongkok, sesuatu yang besar itu diawali dengan melangkah. Kalau kita bicara, aku sudah melangkah ribuan kilometer, itu terjadi saat kau melangkah satu langkah. Maka dengan kita melangkah satu langkah, kita akan mencapai langkah yang ke-1000, langkah yang ke-10.000, langkah 100.000. Tetapi dimulai bukan dengan 1000 langkah. Dimulai dengan berapa? Satu langkah. Oleh sebab itu, kalau kita menjadi besar, mulai dengan satu langkah. Dan langkah berikutnya engkau terus berjalan. Tanpa engkau sadari. Waktu berjalan, Tuhan angkat saudara. Amin. Nah ini. Maka pesan yang terakhir dari kami, Efesus 6 ayat 10. Ya. Jadi saudara, setia itu membutuhkan kekuatan hati. Setia itu membutuhkan kekuatan pikiran. Setia itu punya kekuatan mental kita. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin, saudaraku. Maka kuatkanlah hatimu. Tetaplah kau setia dari perkara yang tidak dilihat oleh orang sekalipun. Dunia tidak melihat, tapi kau sedang berperkara dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara.